hari ini sumber daya alam kita praktis. Apalagi setelah 20 tahun belakangan. Baik di era Pak SBY maupun di eranya Pak Jokowi. Hampir praktis tidak ada sumber daya alam yang dikuasai oleh negara. Pak Prabowo tetap malah menunjuk mantan Menteri PUPR Pak Basuki sebagai Ketua Otorita IKN dalam pelaksanaan proyek fisiknya supaya istana IKN. Mas Budi, supaya tidak jadi seperti Hambalang, mangkrak, tetap barang itu jalan. Kita ini kan belum pernah terlibat dalam perang divisi. Ya. Angkatan bersenjata kita belum pernah terlibat dalam perang divisi. Divisi itu besar. Nah, dengan hari ini, ketika itu saya merasakan power plant yang semuanya adalah produk Cina. Kalau mengelurkan Polri ke TNI, saya kira tidak mungkin lah. TNI sendiri juga tidak mau. Pasti dari komunikasi saya dan diskusi saya dengan teman-teman di jajaran TNI, baik pensiunan maupun masih aktif, tidak maulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, saya Budi Smaruf Piang hari ini mengajak Anda untuk berdiskusi yang lebih segar, lebih panas, ya kan? Saya kedatangan teman lama saya, wartawan lawas, ya kan? Kami sempat dulu di Des Ekonomi, tapi dia semuanya ternyata udah desnya macam-macam sudah, termasuk juga des politik. Dan waktu kami masih bertugas di lapangan sekitar 25 tahun yang lalu, ini yang paling selalu menjadi omongan kita gitu loh, karena dia suka bikin terobosan-terobosan yang kita nggak berpikir dia sudah melakukan. Siapa dia? Nah, saya sudah kedatangan dengan Bung Kisman Latumakulita. Saya harus sampai melihat nama, coba jangan salah, namanya susah disebut. Kismannya gampang. Kisman Latumakulita. Selamat datang, Bung. Selamat datang. Pertama kali ya di Ruang Konsensus nih. Iya, betul. Ini kan selalu sama Bang Zulfan ya. Iya, betul. Di Unpacking Indonesia di bawah. Nah, penonton, kita tetap akan membedah ya tentang petisi yang disampaikan oleh Forum Purnawiran TNI. Karena apa? Kita membedahnya dari berbagai sudut pandang. Kemarin kita sudah membahas dari sudut pandang aktivis sosial media, kita juga sudah membahas dari aspek apakah ini berbau politik atau kepentingan yang lain. Nah, kalau sekarang kita mau ngobrol dengan sesama wartawan lawas, kita akan kupas satu persatu maksud dan isi dari 8 butir petisi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI ini. Gimana, Bung? Siap. Oke, Bung. Siap. Kita mainkan? Siap mainkan. Bung, secara highlight dulu, Bung. Secara highlight. Ini kan langsung polarisasi sudah langsung terjadi ya, dan itu lumrah. Bahkan cukup keras ya polarisasi tentang mendukung petisi Purnawirawan TNI dan menolak. Ya kan? Nah, tetapi orang konsentrasi hanya pada butir 8. Padahal kalau kita lihat dari 1 sampai 8 itu menarik untuk kita diskusikan. Nah, secara umum dulu, Bung, komentar Bung tentang apa tujuan, apa maksud dari orang tua kita ya, para purnawirawan ini. Karena ada juga mengatakan begini, purnawirawan jenderal itu kan lebih dari 500. Kalau hanya 300 kan belum mewakili, kan gitu. Nah, apakah ini juga harus didengar? Mereka kan sudah sama seperti kita, orang sipil, ya kan? Mereka nggak punya pasukan lagi, mereka nggak punya otoritas dan seterusnya. Tapi kok seolah-olah ini bikin republik ini agak goyang tuh gimana? Silakan, Bung. Iya, pemirsa Unpacking yang saya hormati. Ruang Konsensus. Unpacking Indonesia. Unpacking Indonesia ya. Saya hormati. Begini, kalau kita cermati, pertama kita harus lihat dulu yang menyampaikan ini para sesepuh bangsa. Ya. Sesepuh bangsa yang bukan asal jadi sesepuh. Ada sesepuh yang tidak mempertaruhkan darah dan raganya untuk
mempertahankan bangsa ini, ada sesepuh yang antara hidup dan mati. Peluru tipis sekali, setengah inci melewati hidung mereka, setengah inci melewati telinga mereka, dan setengah inci melewati mata mereka. Yang itu mereka pertaruhkan tanpa pamrih. Sehingga apa yang disampaikan oleh mereka harus kita maknai sebagai rasa kepedulian dari orang tua kepada produk bangsa yang pernah mereka pertahankan, mereka pertaruhkan. Karena mereka ini muncul sebagai prajurit perang. Prajurit perang yang mempertahankan, pernah ikut mempertahankan eksistensi bangsanya dari rongrongan. Terutama rongrongan dalam ya. Kalau luar sih mungkin era kemerdekaan sudah tidak lah. Yang paling tua di situ kan kelihatan Pak Tri. Ya. Pak Tri hampir 90. Iya, 80. Artinya paling kalau toh ikut-ikutan belum di era kemerdekaan itu. Sebelum kemerdekaan. Tapi bahwa kemari di sini, jadi kalau lihat latar belakang mereka para sesepuh ini hampir semua adalah prajurit-prajurit yang ikut berperang mempertahankan bangsa ini dari rongrongan. PKI, PRI Permesta, DITI, dan RMS, Trikora. Hampir mereka semua itu orang-orang yang terlibat dalam perang. Kita, saya, Mas Budi, pemirsa Viking lain yang lahir di era ya 80-an, 90-an, itu penikmat kemerdekaan bangsa. Penikmat dari apa yang mereka perjuangkan. Jadi kita harus tempatkan diri pada posisi ini, kepedulian dari para sesepuh bangsa kepada bangsanya. Keresahan kepada bangsanya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa reformasi ini gagal. Oh ya? Reformasi ini produk gagal. Sudah diakui sendiri oleh Bapak Reformasi yang namanya Amin Rais kok. Siapa lagi yang lebih top dari reformasi ini selain Amin Rais? Cukup kontroversial ya, Bung Kisman. Reformasi kita sudah gagal. Reformasi gagal. Oke. Nah, Bung ingin mengatakan bahwa para purnawirawan ini adalah sekumpulan orang tua yang sedang menyampaikan kerisauannya, mungkin begitu. Jadi itu yang pertama tadi. Yang kedua, kita ini pilihan politiknya negara demokrasi. Ya. Negara demokrasi itu, ciri dari negara demokrasi adalah warga negaranya bebas untuk menyampaikan pendapat tanpa ada tekanan. Oke. Mereka peduli, mereka menyampaikan pendapat. Bagus itu. Bagusnya kenapa? Tidak diam-diam. Ini orang jago. Kalau diam-diam, justru kita tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Tapi mereka menyampaikan secara terbuka. Lalu ada yang tidak setuju, bagus. Itu makin menyampaikan kepada publik, menyampaikan kepada dunia, bahwa memang kita ini negara demokrasi. Tadinya kan orang ragu apakah Presiden Prabowo yang berlatar belakang militer ini bisa menerima demokrasi sebagai sesuatu yang wajar dalam pilihan politik kita. Tapi dengan adanya menyampaikan usul seperti ini, ada juga yang setuju, ada yang tidak setuju juga. Itu bagus bagi tatanan demokrasi kita. Tinggal kita menerima ini sebagai sesuatu yang baik atau tidak, dan kita pertimbangkan di ruang publik yang baik untuk kepentingan bangsa dan kita. Tapi bahwa apa yang disampaikan oleh para sesepuh bangsa ini, siapa yang tidak kenal Patri? Beliau terakhir jabatannya adalah Wapres, Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima ABRI. Siapa yang tidak kenal Pati Asno, bekas Kabais dan Kasat? Siapa yang tidak kenal Pak Slamet Subianto, mantan Kasal, mantan Kepala Staf Angkatan Laut? Siapa yang juga tidak kenal dengan Pak Hanapi Asnat, mantan Kepala Staf Angkatan Udara? Ini orang-orang yang hebat lah. Harus kita mau bilang kita perlu berterima kasih kepada mereka. Kita penikmat dari hasil perjuangan mereka ini, kita perlu berterima kasih kepada mereka karena mereka telah mempertahankan bangsa ini dengan keutuhannya yang kita nikmati hari ini. Kita bersyukur. Terima kasih dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu kita. Jadi jangan kita lihat ini sebagai sesuatu yang boleh saja ada yang menilai negatif, ada, tapi bahwa ini
Ini adalah bentuk daripada kecintaan mereka kepada bangsanya. Mereka terima reformasi, mereka bagian dari reformasi. Pak Fahru Roji, Pak Tiasno, itu ada orang jadi pejabat. Pak Fahru Roji terakhir adalah wakil Panglima ABRI, Panglima TNI. Pak Tiasno jadi kasat di eranya Gus Dur. Mereka terima reformasi. Itu pilihan politik negara yang mereka terima. Tapi bahwa setelah itu Bapak Reformasi Indonesia, Pak Amin Rais sendiri sudah mengakui secara terbuka bahwa reformasi ini gagal, membawa bangsa ini menuju cita-cita kemerdekaan, cita-cita para pendiri bangsa yang tertuang dalam tujuan bernegara kita. Di mana tujuan bernegara itu kita menemukan di pembukaan UUD 1945. Apa saja isinya? 1, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2, memajukan kesejahteraan umum, sandang, pangan, papan. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan. Perlu memproduksi orang pintar. Yang keempat, ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Ini sejak reformasi harus kita bilang ini gagal. Oke, berarti memang terlepas dari pro kontra ya. Iya, normal. Pro kontra yang artinya poin 8 poin ya yang akan kita diskusikan ini adalah hasil refleksi para orang tua kita yang sudah punya prestasi karya kepada bangsanya. Jasa kepada bangsanya. Sekarang kita coba ulas dari poin 1 ya, Bu. Iya. Kita bisa saja berbeda pendapat, tapi nggak masalah. Oh iya, berbeda pendapat itu. Kembali ke UUD 45 asli ya sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Gini, Bung. Publik ya tentu bingung dengan kembali ke UUD 45 asli. Maksudnya apa? Apakah konstitusi yang sekarang, konstitusi hasil amandemen, 4 kali amandemen kita, itu harus dirubah? Kembali ke Undang-Undang 45 asli, bagaimana dengan lembaga-lembaga baru yang terbentuk pasca amandemen? Ya kan? Ini kan berarti ada proses dekonstruksi tata negara yang kemudian terjadi. Bagaimana pandangan Bung tentang poin 1 ini? Ya, pertama tadi saya bilang, Bapak reformasi, Dedengkot reformasi, penggerak reformasi, Pak Amin Rais, Profesor Dr. Amin Rais sudah bilang bahwa reformasi ini gagal. Amandemen UUD 45. Apakah itu murni maunya kita bangsa Indonesia? Kondisi memaksa itu. Saya sebagai wartawan yang ada di menit-menit itu, wartawan dan aktivis yang ada di menit-menit itu, detik-detik itu, saya bilang kondisi yang memaksa. Kondisi memaksa, tidak ada pilihan lain, masuklah agen asing yang namanya Washington Consensus. Merubahlah UUD 45 ini dari yang asli menjadi berantakan seperti hari ini. Apa yang Bung catat pada saat itu dalam Washington Consensus itu yang benar-benar ini titipan asing di dalam amandemen pertama? Liberalisasi. Liberalisasi politik, liberalisasi politik, liberalisasi ekonomi. Keluar dari akar budaya pasal 33. Bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia yang ada di darat, laut, dan udara adalah dikuasai oleh negara. Hari ini dikuasai oleh negara tidak? Tidak jawabannya. Dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Dimanfaatkan nggak untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat? Jawabannya tidak. KPK mencatat, kalau saja sumber daya alam ini dikuasai oleh negara dan dikelola oleh negara, itu tiap tahun rakyat Indonesia bisa mendapatkan 20 juta lebih tiap bulan. Bisa memberikan makan dan minum kepada rakyat Indonesia tuh tiap orang 20 juta lebih. Tapi karena ini tidak, maka hari ini sumber daya alam kita praktis, apalagi setelah 20 tahun belakangan, baik di era Pak SBY maupun di eranya Pak Jokowi. Hampir praktis tidak ada sumber daya alam yang dikuasai oleh negara. Cuma nama yang melekat saja. Izin saya dikeluarkan, tapi hampir semuanya dikuasai oleh korporat asing. Dan dalam negeri. Ada kecil 1-2 dalam negeri, Ical Bakri, Bang Abu Rizal Bakri, Sandiaga Uno, Haji Isam, dan lain-lain. Tapi hampir 80% itu dikuasai oleh korporat asing. Bagaimana dengan adanya Mahkamah Konstitusi, adanya KPK, ya kemudian perubahan presiden
tidak ada batasan masa terpilihnya seorang presiden, hanya 2 periode. Kemudian juga ada komisi yudisial dan seterusnya. Itu kan produk-produk hasil amandemen konstitusi kita, Ya. ya kan? Nah, kalau kemudian dilihat dari himbauan pada poin 1, berarti kan semuanya akan dihilangkan lagi. Tidak. Karena kan di dalam UUD 45 yang sebelum amandemen itu kan sebenarnya nggak ada, Bu. Saya sedikit banyak diskusi dan bergaul dengan para tokoh ini. Saya lihat tidak sampai pada titik kembali itu utuh. Ada beberapa poin yang mungkin saja tidak utuh. Ini poin ini. Bung mengatakan barusan bahwa yang dimaksudkan di dalam poin 1 ini bukan utuh. Bukan utuh. Nah, seperti ini berarti kalimatnya nggak tepat. Iya. Nah, itu semangat dulu. kalau ke kalimat ini, Bu, Itu kan nanti disepakati. seolah-olah kembali semuanya Tidak. seperti yang dulu. Setahu saya tidak utuh. Tidak Contoh, utuh. 1, masa jabatan presiden. Hampir mereka para sesepuh bangsa ini sepakat tetap 2 kali 5 tahun. 2 periode 5 maksimal. tahun. Ya, oke. Artinya kalau amandemen balik itu harus ada amandemen dengan bahwa minus masa jabatan presiden tetap dibatasi 2 kali 5 tahun supaya jangan lagi 7 periode seperti eranya Pak Harto. Dalam rangka sirkulasi kepemimpinan bangsa itu bisa berjalan dengan baik. Ini contoh gitu. Atau Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang 2 kamar pengadilan di kita ini aneh. Hanya ada di kita. Kan maka adanya judicial review Mahkamah Konstitusi itu kan berangkat dari kasusnya John Marbury melawan presiden ketiga keempat Amerika, James Madison. Pertama George Washington, 2 John Adams, 3 Thomas Jefferson, 4 James Madison. Itu kan awal cerita daripada adanya judicial review ini dan kemudian melahirkan Mahkamah Konstitusi ini kan adanya ketika pertama kali warga negara Amerika namanya John Marbury menggugat Presiden James Madison di era Ketua Mahkamah Agungnya John Marshall. Nah, sampai hari ini di Konstitusi Amerika itu namanya Kamar Konstitusi itu ada di Mahkamah Agung. Namanya Kamar Konstitusi. Jadi dia bagian dari Mahkamah Agung, bukan dua kamar model seperti kita ini. Ini kebablasan juga, tidak seperti ini. Buktinya apa? Buktinya awal cerita tentang judicial review pertama kali dalam kasus John Marbury melawan Presiden keempat Amerika James Madison. Amerikanya aja satu lembaga pengadilan kok. Cuma ada Kamar Konstitusi yang kemudian fungsinya melakukan judicial review ini. Jadi kita ini juga kebablasan gitu loh. Mau sok-sok ke barat-baratan tapi barat-barat kebablasan. Contoh lagi, di Amerika yang menjadi moyangnya demokrasi, nggak ada itu pemilihan presiden langsung model kita di sini, one man one vote. Amerika pakai electoral college. Kalau one man one vote, ya yang jadi presiden Hillary Clinton, bukan Trump. Yang menentukan kemenangan presiden di Amerika kan electoral college memang. Iya. Atau kalau ya pakai one man one vote model kita, yang jadi presiden bukan Bush kedua, tapi Al Gore. Oke, karena berarti hasil ini one man one vote-nya menang mereka. Saya sudah nangkap maksudnya, Bung. Nah, kita akan mencoba, kita tidak menolak atau menerima ya masing-masing poin, tapi kita diskusikan. Jadi dari penjelasan Bung Kisman tadi, sebenarnya bahasanya bukan kembali ke UUD 45 asli, tetapi mengkaji ulang. Artinya begini, akan meminta referendum keempat atau kelima dan seterusnya. Udah lah, ya kan? Bahasa itu dulu, tapi ada beberapa penyempurnaan. Penyempurnaan. Karena kenapa? Ini reformasi gagal. Saya ulangi lagi, siapa yang bilang? Profesor Dr. Amin Rais. Who is Profesor Dr. Amin Rais? Bapaknya reformasi Indonesia. Ya, tentang itu saya nggak mau komen soalnya. Tapi sebagai sebuah klaim boleh. Boleh. Nah, jadi Bung, menurut saya dari poin 1 ini sebenarnya kalimatnya harusnya, ini kan kalimat yang mengundang kontroversial, ya kan.
Padahal kalau ini kan saya menyerap nih penjelasannya Bung ya. Sebenarnya yang dimasukkan oleh para purnawirawan ini mengkaji ulang konstitusi yang berlaku sekarang. Berarti prosesnya secara hukum tata negaranya adalah meminta amandemen kembali, ya kan? Jadi kalau naskah ini dibikin dengan kembali ke UUD 45 asli, ada kata asli ini loh. Ya namanya kan? Begini Bud, bahasa orang tua, yang lama itu produk mereka. Ya. Yang lama itu produk mereka. Wajar kalau mereka bilang pakai orang tua punya ini. Ini kan kita mau ngasih masukan nih ke orang tua itu ya kan. Berarti wajar saja kalau kalimatnya perlu direvisi ini. Ini bahwa itu ahli tata bahasanya orang tua kita nih kayaknya orang tua pas. Jangan usia mereka juga berapa. Berarti mekanismenya ya untuk poin satunya harusnya diminta referendum dulu. Rakyat setuju nggak? Kalau misalnya ada amandemen keempat atau kelima dan seterusnya kan minta referendum dulu, persetujuan rakyat dulu, kan begitu. Feeling saya dari penderitaan selama reformasi ini pasti rakyat setuju lah. Oke, nggak masalah. Saya. Tetapi feeling saya mekanismenya ya kan setelah kayaknya ada beberapa pasal-pasal yang sudah ditambahkan atau yang dikurangi kayaknya nggak pas deh dalam perjalanannya. Berarti kan ada pengkajian ulang. Nah, proses jalan konstitusinya amandemen. Iya. Untuk apakah itu akan dilaksanakan jalannya referendum. Oke. Kita pindah ke poin kedua, Bu. Sabar, Bud. Masih poin satu nih ya? Masih poin satu. Oke. Amandemen kemarin tidak pakai referendum. Kenapa hari ini kita bicara referendum? Karena itu perlulah. Iya. Cukup itu konstitusi kita bilang. Kalau soal itu biar pakar hukum tata negara enggak dong, kita memutuskannya. Kita harus apple to apple dong. Kemarin kita amandemen tidak pakai referendum kok. Kalau tanya referendum kemarin nggak jalan amandemennya. Cukup MPR aja yang bikin aja. Jadi kesampingkan dulu referendum tuh. Cukup MPR punya kewenangan untuk membuat itu. Kita ada dua opsi. Kalau saya menyarankan dengan referendum, kalau Bung apple to apple yang kemarin nggak referendum. Referendum nggak ada kok. Artinya tidak dengan referendum. Cukup MPR aja. Biarkan proses politik. Ya, cukup MPR aja. Oke Bung, sekarang kita poin kedua. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih Astacita kecuali melanjutkan IKN. Pak Mas Budi, saya ya boleh setuju, boleh tidak dengan saya, tapi bahwa 6 bulan Pak Prabowo memimpin bangsa ini, saya sendiri nggak menyangka bahwa beliau membuat kebijakan yang saya bilang aneh-aneh, karena jauh dari pikiran kita untuk kepentingan bangsa ini. Terlalu beyond. Jauh dari ekspektasi kita. Ini karena memang beliau orang pintar, IQ-nya juga IQ tinggi gitu. Jadi wajar aja untuk membuat. Kalau model ini hasilnya baru 6 bulan aja, sudah hasilnya model ini. Contoh apa? Satu, kita berhasil untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Ini kita, urusan pangan ini baru tercapai seperti ini nih setelah Pak Harto. Yang kita mendapatkan penghargaan dari Badan Pangan Dunia FAO. Setelah Pak Harto belum ada lagi kita punya ketahanan pangan seperti ini. Baru 6 bulan Pak Prabowo telah berhasil menciptakan suasembada pangan. Ini kan luar biasa gitu loh. Negara ini kuat cuma satu, Bud. Pangan kita kuat, energi kita kuat. Dan hari ini itu sudah tercapai kayaknya suasembada pangan. Tinggal, makanya beliau lagi masuk pada membenahi Pertamina dengan mafia-mafianya, beliau singkir-singkir. Satu step lagi kita udah kuat. Artinya kekuatan kita ini sepakat bahwa para orang tua kita mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden dalam Astacita. Nah, sekarang kita masuk ke poin 2. Ya, oke. Saya sepakat dengan Bung mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal dengan nama Astacita. Kita sepakat lah, kalau semua orang pasti sepakat dengan itu, dengan orang tua kita ini juga sepakat. Nah, cuman potongan kalimat akhirnya yang kontroversi nih, Bu. Iya. Kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Yes. Nah, kenapa ini menjadi kontroversi? Karena Prabowo Gibran salah satu materi utamanya adalah keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Yang mana IKN bagian dari itu, ya kan?
Dan juga undang-undang tentang ibu kota negara ini, ya kan, ini sudah ketok palu di parlemen. Nah, tapi kenapa kok para orang tua kita ini mengusulkan tanpa IKN? Iya. Gimana, Bung? Begini Mas Bud, kalau kita bicara tentang ibu kota negara, pertanyaan kita adalah selain Putrajaya, ibu kota Malaysia, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, Dekat. apa sih? Di mana negara mana yang hari ini berhasil dalam pemindahan ibu kota negara? Brazil gagal. Gagal. Toronto sama Rio de Janeiro gagal. Canberra sama Australia. Australia gagal. Tidak ada pemindahan ibu kota negara ini yang sukses. Suksesnya Kuala Lumpur sama Putrajaya itu karena jaraknya dalam satu dataran pulau. Jarak juga pun dekat sekali. Mas Budi sering ke Kuala Lumpur. Berapa jam sih? Cuma nggak sampai setengah jam dari Putrajaya ke Kuala Lumpur. Ya 1 jam lah. Jakarta Bekasi lah. 1 jam. Iya. Udah sampai gitu loh. Nah itu tidak bisa kita samakan dengan IKN hari ini di Kalimantan. Tapi kan memang Bung, IKN itu kan memang di plan ya. Tidak ujuk-ujuk, tidak dalam waktu cepat 5 tahun, 10 tahun. Tapi memang dalam waktu yang panjang memang. Ya kan? Iya. Bukan harus pindah ibu kota negara itu misalnya 2030 harus pindah. Kan nggak begitu. Bertahap. Nah, artinya apa? Memang pemerintahan sebelumnya dalam ini pemerintahan Pak Jokowi memang juga tidak ada semacam keharusan untuk pindah. Undang-undang perpresnya sendiri ya kan tentang IKN kan belum ditandatangani presiden kan gitu. Sebagai mantan wartawan, masih ingat nggak proses undang-undang ini dibuat? Ada keterlibatan publik untuk bahkan ini salah satu undang yang sangat cepat. Nggak sampai 1 bulan, Iya. barang ini udah jadi. Kayaknya ini apa? Kalau nggak salah Undang-undangnya seperti HUS. Udahlah. Tidak ada syarat membuat undang-undang itu harus keterlibatan publik. Iya. Ini menyangkut pemerintahan ibu kota negara. Cuma karena Presiden Jokowi ketika itu mau dan hampir ketua-ketua partai politik ketika itu bernasib tidak beda-beda tipis dengan Pak Erlangga Hartarto. Jadi barang sandraan, gampang aja. Ini barang cepat. Nah, para sesepuh melihat ini tidak wajar. Selain gampang gagal. Bud, bayangkan nggak? Pindahkan markas besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, apa TNI ke sana, pindahkan markas kepolisian ke sana, pindahkan, mobilisasi orang dan barang bagaimana nasibnya? Orang yang terlanjur buat anaknya sekolah apa segala macam bagaimana, Bud? Betapa ruwetnya, butuh energi pada saat anggaran kita lagi kayak begini. Nah ini bukan pekerjaan gampang, Bud, gitu loh. Tapi kan kita juga melihat Bung, bahwa Pak Prabowo tetap malah menunjuk mantan Menteri PUPR Pak Basuki sebagai ketua otorita IKN dalam pelaksanaan proyek fisiknya supaya istana IKN. Mas Budi, supaya tidak jadi seperti Hambalang, mangkrak, tetap barang itu jalan. Tapi bahwa dia existing sebagai ibu kota negara atau tidak itu urusan nanti. Bahwa undang-undangnya sudah jadi seperti Mas Budi bilang tadi. Ini persoalan 5 pasal. Pasal terakhir menyatakan undang-undang ini nyatakan ditunda pemberlakuannya. Perpu aja cukup. Urusan pasal pertama, pasal 5 pasal aja udah cukup untuk kalau bicara legal hukumnya. Apalagi undang-undangnya sendiri dibuat tanpa melibatkan publik yang luas. Dan ini undang-undang apa tadi sebutnya? Cepat aja tuh. Nah, kenapa undang-undang begitu cepat? Satu, Pak Jokowi memang mau meninggalkan legasi yang paling ini adalah ibu kota negara. Yang kedua, fakta ketika itu ketua umum partai politik menjadi barang sandraan. Itulah seperti Pak Erlangga Hartarto. Jadi kondisi itu tidak bisa diberlakukan dalam kondisi normal seperti Pak Prabowo hari ini. Sehingga para sesepuh ini berpikir terlalu banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Suka dan tidak suka, dan itu usul yang normal lagi. Lagi-lagi ini usul yang normal saja di sebuah negara demokrasi. Kembali kepada Pak Prabowo sendiri, tapi bahwa hari ini kita lagi anggaran kempas-kempis, semua menteri mengalami efisiensi, kerja cuma di rutin saja, ya sebaiknya itu dipertimbangkan lagi dan kita kaji ulang. Karena kemarin keterlibatan publik sangat berarti memang yang disampaikan ke Presiden poin pertama, poin kedua, kembali ini adalah proses politik.
Ya kan? Yang pakai kecuali ini loh. Iya. Kalau yang pertama oke tuh kalimat anak kalimat pertama poin 2 tuh oke. Mendukung Asna Cita oke. Saya pun sepakat dengan itu. Oke banget karena Tapi mengenai kecuali untuk kelanjutan pemohonan IKN itu proses politik di DPR. Nggak bisa presiden sendiri yang memutuskan. Oke Bung. Poin ketiga Bung. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Kenapa poinnya hanya pada PIK 2 dan PSN Rempang? Padahal kan banyak juga proyek prioritas dan strategis nasional di tempat lain ya yang juga bermasalah tapi nggak dimasukin. Nah ini kan lagi-lagi terlihat kayak ada pilih-pilih nih ya, mana yang bukan kelompok kita, mana yang kelompok kita. Nah, itu nggak kita persoalkan. Tapi kalau kelompok yang nggak kita sukain kita persoalkan. Nah, gimana menurut pandangan dugaan saya, ya? ambil contoh PIK dan Rempang. Ya. Ini cuma contoh saja. Kenapa dua kasus ini ini heboh dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Bayangkan Melayu di Rempang itu Melayu dan Dayak. Kebetulan ada kesepakatan dengan Bugis kalau tidak salah itu. Udah siap-siap mengerahkan pasukan ke sana untuk melawan investornya. Menyatakan perang terbuka. Banten pun tidak kalah sengitnya. Tapi hal-hal yang mirip dengan ini tidak lagi masuk di RPMJ-nya yang ditantangani oleh Presiden Prabowo. Termasuk BSD sebagai PSN sudah tidak lagi. Artinya kalau ini mengambil contoh kasus pada hal-hal yang memang tidak layak untuk masuk PSN karena bukan domainnya PSN. PSN itu untuk proyek yang dibiayai dengan uang negara. Makanya namanya proyek swasta. Bukan swasta. Oke. Itu persoalannya. Ini cuma contoh aja. Hal yang sama di Surabaya juga, yang sama juga terjadi. Dan dia tidak hebat Pak Prabowo. Tidak masuk lagi di RPNJ. Rencana yang terbaru yang ditandatangani oleh Pak Prabowo bulan lalu itu sudah tidak ada lagi nama Jadi, Bung termasuk BSD. Forum Purnawiran ini mention PIK 2 dan PSN Rempang ini Contoh saja. bukan karena pilih kasih. Enggak, contoh saja. Contoh saja karena memang hebohnya sampai mendunia. Ya. Hebohnya dua proyek ini sampai dengan mendunia, itu aja. Tapi yang lain-lain Surabaya juga sudah tidak lagi. BSD yang tidak ada hebohnya tidak lagi masuk dalam PSN. Oke, pada poin ketiga ini kita lebih kurang sepakat, Bung. Ya kan? Ya sepakat dan tidak sepakat sah-sah saja. Kan namanya minimal, ya kan? Publik juga melihat bahwa oh ya di poin ini kita juga ingin mengatakan kepada penonton kita bahwa ini masuk akal, gitu lah. Kita harus juga fair mengatakan itu. Pokoknya para purnawirawan ini orang-orang yang cuma berharap ya kan Sabta Marga dan Sumber Prajurit kan tidak dicopot pada saat mereka jadi pensiun dari melekat sampai mati. Sampai mati. Masuk dalam kubur baru berakhir itu. Malaikat Israel datang cabut nyawa baru berakhir itu. Sabta Marga dan Sumber Prajurit gitu. Dari kecintaan mereka kepada bangsanya itu dibawa sampai dalam kubur. Itu yang harus kita apresiasi mereka gitu. Ini tidak ada pada kita civil society. Civil society ya banyak main lah, banyak ya mafia banyak lah gitu lah. Karena civil society kan nggak diikat sumpah. Ya tidak ada suka-suka dia gitu lah. Kecuali sumpah di depan penghulu. Oke Bung, poin keempat Bung. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina itu ke negara asalnya. Nah ini ya kan sedikit juga kontroversi. Kalau menghentikan tenaga kerja asing, kenapa hanya Cina? Kan gitu loh. Dan apa juga urusnya harus dikembalikan ke negara asalnya? Kan gitu loh. Padahal kalau kita lihat isu tentang kedatangan TKA Cina ini kan konteksnya adalah ketika hilirisasi yang mana untuk proyek-proyek itu kita perlu tenaga kerja asing itu yang mereka mengerti teknologinya. Misalnya mengenai pembangunan shelter dan seterusnya. Gimana menurutmu? Mas Budi, pengangguran di kita ini masih mendekati 9 juta. Artinya yang belum kerja ini masih banyak. Ini yang menjadi concern daripada para purnawirawan. Kenapa nggak pakai? Kenapa nggak pakai? Tenaga kita aja. Mas Budi tahu nggak? Di Morowali sama di Konawe sama di
Maluku Utara. Sopir aja Cina. Oh jadi nggak Kalau untuk sesuai regulasi, yang skill gitu ya. Tapi kalau sesuai skill regulasi masuk ya. untuk keahlian nggak apa-apa, Mas Budi. Ini kan orang-orang jago intelijen semua. Jangan-jangan di dalam juga ada mantan purnawirawan yang bekerja di dalam. Yang itu sopir truk aja itu dari Cina. Oke. Untuk apa? Ini karena ketika Pak Jokowi berkuasa, itu ada menteri yang menteri superhero lah, setengah perdana menteri lah. Apa orang mengenal dengan menteri atasi semua urusan? Iya. Menteri ASU atasi semua urusan gitu. Atasi kepanjangannya ASU itu atasi semua urusan gitu. Panjangannya kan agak bahaya. Itu ringkasannya, kepanjangannya atasi semua urusan. Agak nggak boleh kita lihat, Bung ya. Kalau nggak ASU, ASU. ASU. Nah, itulah. Nah, itu kalau tenaga kerja Cina ini datang. Dan ASU itu kan juga adalah seorang purnawirawan bintang 4 juga. Nggak tahu, aku lupa dia. Iya, Tapi kan? bahwa kalau tenaga kerja Cina ini datang, dokumennya tidak lengkap pun, ditahan oleh imigrasi. Tapi tetap bisa masuk. Langsung telepon oleh menteri ASU itu. Biarkan masuk. Biarkan masuk. Jadi jangan juga terlalu bacot juga ini Pak Menteri yang mantan ASU itu gitu loh. Menteri ASU itu karena tenaga kerja Cina membanjir di sini. Kabarnya, saya lupa Menteri ASU itu siapa ya, lupa juga. Tapi bahwa dia yang telepon langsung. Dan Menteri ASU ketika itu agak lupa juga atasi semua urusan itu. Kalau telepon siapa yang berani melawan ketika itu? Iya. Mau panjang apa pendek barang itu, betis tebal pun bisa jadi halus itu kawan itu. Jadi ini yang menjadi keresahan mereka. Yang ingin dirapikan. Satu, yang kedua kita nggak tahu mereka ini militer atau bukan. Intelijen apa bukan? Atau bukan. Nggak ada. Dan mereka masuk dengan visa turis. Bukan dengan visa tenaga kerja. Berarti yang katanya mereka itu adalah para pekerja skill, ya kan? Ternyata tidak semuanya pekerja skill. Saya punya teman-teman yang ada kerja di dalam sana tuh. Saya punya teman yang kerja di pabrik di hilirisasi itu. Bohong. Dan berantem terus kan mereka dalam. Karena yang lebih dari itu kita tidak tahu. Kan di Cina kan berlaku wajib militer. Iya. Nah kita tidak tahu makhluk ini apa. Sementara kita sendiri sistem pertahanan kita itu tidak mengenal pertahanan yang kita masalah IT. IT kita masih lemah. Saya pernah berdiskusi dengan teman-teman beberapa jenderal yang bertugas di jajaran intelijen. Saya tanya mereka, kita ini kan belum pernah terlibat dalam perang divisi. Ya. Angkatan bersenjata kita belum pernah terlibat dalam perang divisi. Divisi itu besar. Nah, dengan hari ini, ketika itu saya merasakan power plant yang semuanya adalah produk Cina. Saya tanya, kasus Huawei itu Amerika mengejar direktur Huawei sampai ditangkap di Kanada karena Huawei tidak bisa dibuka di Porji atau por apa ya, itu tidak bisa dibuka di Amerika. Syarat untuk teknologi masuk di Amerika harus bisa dibuka oleh Amerika. Nah, pembangkit kita ini IPC-nya itu diketahui nggak oleh intelijen? Kata teman-teman jenderal dari jajaran intelijen ini, kita tidak punya akses ke sana. Bahaya. Karena kalau terjadi perang divisi, cukup butuh Cina cukup kirim satu regu kecil duduk di Plaza Indonesia dan Plaza Senayan, tinggal jam H menit H masuk Cina, tinggal pencet enter aja, semua pembangkit kita mati. Dan menggerakkan pasukan bagaimana, Bos? Sementara mereka sendiri kemungkinan dugaan sudah menyelusup melalui hilirisasi jadi besar sekali. Isman menduga ya agak kebablasan nih. Udahlah para kedatangan TKA untuk hilirisasi di Konawa, di Morowali dan seterusnya di Maluku Utara. Di Maluku Utara itu ternyata kebablasan. Udahlah, Bud. Dan membahayakan ya keamanan negara. Para penawaran kan bukan orang bodoh di intelijen, Bud. Ini berarti memang perlu menjadi concern dari
presiden kalau begitu. Udahlah, para purnawirawan ini bukan orang-orang yang elek di bidang intelijen, Bud. Oke. Udahlah. Itu kita percaya mereka paham untuk masalah ini. Mantap. Poin kelima, Bu. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan UUD 45 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Nah, ini saya tadi udah paket-paket tambang. pengantar di depan. Iya. Bahwa hari ini tambang kita tuh kalau berangkat dari pasal 33 itu praktis 80% tidak dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh Izin diberikan oleh negara. oligarki, Dikuasai oleh non-negara. non-negara. Mungkin 90%. Paling ada yang kita cuma tinggal PT Timah, Batu Bara Bukit Asam, Antam. Itu sedikit Tapi sekali. kan yang mengeluarkan izin untuk swastanya kan juga negara. Itu dia persoalannya. Ini yang menjadi keresahan daripada Harusnya menurut Bung apa? Semuanya itu dikuasai negara berupa dibentuk perusahaan BUMN tambang gitu. Misalnya BUMN tambang batu bara kan sudah ada. Misalnya polanya. Bukit Batu Bukit Asam misalnya. Polanya mekanismenya dirubah. Jangan sistem royalti kayak sekarang, Bud. Kalau dengan sistem royalti kayak sekarang, pendapatan negara nggak sampai 100 triliun. Kan pernah mantan Menteri Bappenas mengusulkan waktu itu dinaikkan royaltinya. Jangan lagi pakai royalti, Bud. Oh. Mau dinaikkan royalti, pendapatan negara tetap dari minerba ini tidak mencapai 100 triliun. Tapi kalau sistem bagi hasil, Oh bagi hasil, profit sharing. bagi hasil langsung. Nih, Misalnya. tahun ini ekspor batu bara kita 1 miliar ton. Ya, Harga internasional sekarang berapa, Bud? Hampir $100. ya. Artinya apa? Kita sudah dapat $100 miliar. Bayangkanlah, Bud, manfaatnya satu. Devisa kita kuat. Karena Pak Prabowo memberlakukan sistem devisa terbatas sekarang. Semua ekspor komoditi, Harus masuk dulu. semua pemberian kredit yang berasal dari bank dalam negeri, semua harus parkir minimal 1 tahun. 1 tahun, ya. Dengan positioning ini saja dari batu bara tok, ini kita sudah dapat devisa 100 miliar masuk. Satu. Kurangi biaya produksi. Mau ambil berapa saja biaya produksi. Taruhlah biaya produksi sepertiga. 40%. 60% keuntungan. Misalnya gitu lah. Bagi dua. Negara 31 atau 35, investornya 25. Bayangkan Mas Budi, kalau itu terjadi, negara dapat bagian dari 100 miliar itu taruhlah 40 itu adalah cost, tapi devisanya udah aman ini. Iya, iya. Punya kita 40 cost. Terus tinggal negara dapat 35 miliar. 35 miliar itu berapa, Mas Budi? 500 triliun dapat untuk negara. Itu yang menjadi keresahan para purnawirawan ini. Kalau pola sekarang, kita nggak sampai, saya lihat datanya, dari royalti dan pajak itu kita nggak dapat. 100 triliun pun nggak dapat. Cuma 80 triliun lebih. Dan pola mekanisme yang berlaku di tambang sekarang itu akibat yang seperti Bung omongin di awal. Liberalisasi pertambangan. Ya ini produk dari Perubahan konstitusi perubahan itu. konstitusi. Dikembalikan. Ini yang ingin Dikembalikan diatur. ke sana. Supaya nilai maksimal dari kekayaan alam Itu ada kepada kita. masuk kembali jatuh kepada pada kita. negara untuk Pendapatan ini kepentingan rakyat. Bos, dari segi devisa saja, plak 100 miliar udah duduk. Devisa kita berapa hari ini Mas Budi? Baru 140-150 miliar. Dari ekspor ini saja sudah duduk nih 100 miliar. Tahu berapa ekspor kita tiap tahun? 600 miliar. Jadi bisa meningkatkan cadangan devisa kita Jadi ya. luar biasa gitu. Bisa pecah rekor, bisa di atas Demikian 250 miliar dolar cadangan devisa kita. Ekspor kita itu Mas Budi 600 miliar. Impor kita 200 miliar lebih. Kalau ini saja udah surplus, bukan surplus, posisinya tetap minimal 400 ke atas. Rupiah kita nggak ambruk seperti hari ini. Itulah. Jadi sebetulnya langkah-langkah yang dibikin oleh Presiden Prabowo dengan cita-citanya ini, saya jujur ya sebagai wartawan yang hidup di mulai era Presiden, jadi wartawan di era Presiden Pak Harto sampai hari ini, saya bilang luar biasa lah.
kita cuma doakan Pak Prabowo supaya jangan beliau sendirian. Ya. Kita bersama dengan beliau. Oke. Itu. Jadi Jadi ini bagus ini. Ya, poin 5 ini bagus ya. Bagus lah. Dan memang harus dengan diskusi ini baru kelihatan bagus, Bu. Iya kan? Iya kan? Ini karena kita bukan ini, kita karena Jadi belajar kita dari pengalaman. Enggak menelan mentah-mentah. Kita di lapangan. Nggak menolak juga mentah-mentah kan gitu. Ya. Oke, saya sepakat ini. Memang ini harus dikaji ulang ini. Yang keenam, Bu. Melakukan reshuffle. Nah, ini agak lama nih diskusi kita nih. Melakukan reshuffle kepada menteri yang diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat negara atau aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Pak Jokowi. Gimana menurut Bung? Ini agak politis ini, Bung. Begini, politis, Mas Budi. Ini pendapat pribadi saya. Boleh setuju, boleh tidak. Boleh senang, boleh tidak senang. Tapi bahwa warna kabinet kita hari ini, Bu ingin mengatakan kabinet pemerintahan masih disandra oleh Pak Jokowi kan gitu. tidak, bukan begitu Mas Budi. Bukan begitu. Jujur saya harus bilang bahwa karena ada beberapa kebijakan Pak Prabowo hari ini yang itu tidak terungkap di materi kampanye. Apa itu? Satu, Danantara. Oh iya, itu nggak ada, Bang. 2, rejim devisa terbatas. Ya, itu juga nggak ada. 3, inefisiensi. 4, pembersihan di Pertamina, migas. 5, kuota impor. 6, mafia migas. 6, mafia sawit. Ada 3 juta hektar lebih sawit ilegal. Ini lagi dibersihkan. Sudah 1 juta yang masuk ke negara di bawah pimpinan Pak Sapri Samsudin dan sekarang jadi ketua timnya. Lalu ada mafia pupuk. Ini kalau saja dikampanyekan terucap keceplos Pak Prabowo, pasti mereka bersatu untuk tidak mendukung Pak Prabowo. Karena ini pesta ribuan triliun. Nah, para menteri tidak paham ini. 90% para menteri koordinator, menteri teknis, wakil menteri, dirjen tidak paham ini. Pak Prabowo mau mengarah kemana. Sehingga kadang-kadang jujur saya harus bilang hari ini mereka masih bingung. Pak Prabowo mau mengarah kemana itu mereka masih bingung. Pak Prabowo itu gampang membacanya. Apa? 1, penderitaan rakyat. Untuk penderitaan rakyat, Pak Prabowo bukan saja air matanya bisa keluar. Tapi dia mengorbankan nyawanya sekalipun mau dia untuk penderitaan rakyat. Itu jiwa patriotnya Pak Prabowo. Yang kedua, kedaulatan negara. Untuk kedaulatan negara, dia lakukan apa saja untuk tegaknya NKRI. Termasuk nyawanya dia pertaruhkan. Nah, membaca 2 ini gampang banget. Buatlah sesuatu untuk kepentingan rakyat dan negara. Oke. Selesai. Kaitannya dengan reshuffle. Para menteri sekarang ini masih membawa pikiran pribadinya. Masih menjadi bagian contoh. Sebagian besar para menteri ini menteri lama. Menteri yang kalau orang Bappenas cerita, sama orang Dirjen Anggaran cerita, itu setiap mau nyusun anggaran, minta. Tambahin gua dong 1 triliun, tambahin dong 2 triliun, tambahin gua dong 3 triliun. Dengan inefisiensi yang hari ini dilakukan oleh Pak Prabowo, nyaho ini para menteri-menteri. Tidak ada proyek kerja dengan rutin, dan mereka masih jalan. Masih tetap jalan. Dengan rutin saja mereka masih tetap jalan. Artinya selama ini mereka berpesta pora dengan APBN. Apa Mas Budi? 15% bocor di kementerian dan lembaga. Di ijon di depan. 15% bocor ketika DPR mengetok palu pengesahan di Banggar. 10% lagi buat koordinator yang menyediakan uang ini. Uang ijon di depan ini. Jadi 40% bocor. Hitungan saya sudah 58% bocor. Dengan rumus yang pernah dipakai oleh almarhum Profesor Dr. Sumitro Djohadikusumo, Om Cum, yang mengajarkan kepada saya ketika saya wawancara beliau tahun 92. Jadi orang-orang ini kalau tahu, dan mentalnya mental masih model begitu, nggak bisa mengikuti cara berpikir Pak Prabowo yang berpihak pada sehingga reshuffle itu menjadi kebutuhan hari ini. Oke, reshuffle menjadi kebutuhan saat ini. Kebutuhan hari ini. Oke. Nah, kaitannya lagi adalah yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi. Ya ini kan kalimat bersayap ini, Bung. Sangat diduga. Lah siapa? Ya. Kan gitu loh. Karena begini, kita sudah mendengar semuanya, nggak hanya anggota kabinet.
Rakyat itu sudah mendengar tekad dari presiden. Pemberantasan korupsi akan saya tindak siapapun, kan begitu Bung. Masalahnya kalau bicara tentang pemberantasan korupsi, kalau memang ada para orang tua kita ini menduga ada sejumlah kementerian yang sekarang bekerja untuk presiden, sebut aja menteri ini korupsi, diganti aja. Ini kan menimbulkan kalimat bersayap. Ya. Dan ada kesan seolah-olah yang dimaksudkan oleh Forum Purnawirawan ini adalah menteri yang waktu pemerintahan sebelumnya juga menjabat menteri, yang sekarang juga masih bergabung di kabinet Merah Putih. Ini kan ada kesan publik membaca ini poin mengadu domba Prabowo dengan Jokowi. Gimana menurut Bung? Tidak juga. Kalau saya bilang tidak juga. Ini cuma sebagian daripada spirit tinggi untuk Pak Prabowo bekerja tidak tanpa beban. Jangan ada beban. Jadi cuma Pak Prabowo ini kan orang baik. Orang baik itu satu, Pak Prabowo itu tidak pernah bisa disuruh untuk tidak baik kepada orang yang pernah berjasa untuk dirinya. Dia kelihatan sangat sangar dan tegas, tapi lemah kepada orang yang pernah berbuat baik kepada dirinya. Itu yang poin positif dari Pak Prabowo itu, jangan pernah Anda baik sama beliau. Kalau Anda pernah baik sama beliau, itu tidak dilupakan sampai kapanpun. Sehingga dalam penyusunan kabinet ini, suka dan tidak suka, ya dia akomodasi dulu. Bahwa kalau kerjanya tidak beres, di ulang tahun Fatayat NU dia udah bilang, kalau masih ada menteri yang dablek, ya terpaksa dia lakukan pembersihan. Dan memang ini cara yang terbaik bagi orang yang berlatar belakang Sandi Yuda model beliau. Ya operasi Sandi Yuda terbaik itu ya menembak binatang buas dalam kebun binatang. Kalau mencari di hutan luas agak repot gitu lah. Jadi kalau lihat usulan yang disampaikan oleh para purnawirawan ini sebetulnya agar Pak Prabowo bekerja tanpa beban ke depan aja. Tapi bahwa untuk membuktikan itu, tugasnya adalah aparat penegak hukum, polisi, jaksa, sama KPK. Bung tidak melihat ada unsur di sini ini akan mengganggu balancing power kekuatan pendukung kabinet ini, ya kan, itu kan sebagian dari masih anggaplah karena pengaruh Pak Jokowi secara politik misalnya. Wakil presiden saja itu ketika konstitusi Amerika dirancang dalam Philadelphia Convention Constitution tahun 1987 di Philadelphia, wakil presiden itu cuma burung dalam sangkar emas. Dia tidak punya kewenangan apa-apa, tidak punya apa-apa kecuali cuma satu: sukseskan, 2 sukseskan, 3 sukseskan, 4 sukseskan, 5 sukses. Sukseskan apa? Sukseskan yang dipidatokan oleh presiden. Sukseskan yang disampaikan oleh presiden. Sukseskan yang ditandatangani oleh presiden. Tidak ada lain untuk itu. Karena dia satu badan dengan presiden. Dengan presiden. Ini menjawab yang ke-8 sekalian. Ya. Bahwa dia satu badan dengan presiden, tidak boleh ada lain selain. Saya mau menahan Bung dulu menjelaskan ini. Enggak, nanti kita masih poin 7. Ya. Jadi lembaga model Wapres saja tidak punya kewenangan apa-apa. Eselon 2 di kementerian lebih punya kewenangan daripada Wapres. Karena bisa tanda tangan. Wapres setelah Bung Hatta, itu dia punya kewenangan lagi. Bung Hatta masih punya kewenangan angkat Wapres, angkat Kapolri. Pernah Kapolri diangkat oleh Wapres Bung Hatta. Tapi setelah itu sudah tidak lagi punya kewenangan. Apalagi presiden yang tidak lagi menjabat. Nah, apakah Bung sebetulnya sudah tidak punya apa-apa kalau gitu loh. Ini dilakukan. Cuma kita saja yang membesarkan gitu loh. Orang udah tidak punya jabatan kok apa gitu loh. Iya. Bahwa punya gaya dan manuver politik sah-sah Kenapa saja. perlu disebutkan ya, secara tersirat ya, bukan secara tersurat di sini, artinya secara clear. Jangan lagi ada ikatan menteri-menteri yang ada di kabinet ini bukan orangnya Pak Jokowi, itulah sederhananya. Namanya orang tua nasihat boleh-boleh saja lah. Namanya orang tua ini nasihat. Kalau ini diartikan juga secara letterlux oleh Pak Presiden, oh berarti orang-orangnya yang dulu sama-sama menteri juga di eranya Pak Jokowi, ya kan? Itu diganti semua. Nah, itu pertanyaan saya ke Bung, bagaimana dengan balancing power yang ada di kabinet? Tidak ada balancing power. Powernya cuma satu, Presiden Prabowo. Tidak ada cerita balancing power.
di presidensial itu kecuali sistem parlementer. Sebagian Tapi kalau di presidensial yang berkuasa cuma satu manusia namanya presiden. sebagian dari kawan-kawan kabinet ini kan para ketua partai, Bung. Betul. Mereka punya basis power sebagai tandem dari eksekutif itu kan ada di legislatif, dan 3 atau 4 menteri itu kan ketua partai, Bung. Bud, Pak Prabowo ini orang pintar, Bud. Dia tidak mau aja pakai cara-cara yang kurang bagus seperti Pak Jokowi yang menyandra ketua-ketua partai gitu loh. Nggak bagus aja. Tapi kalau dia bisa lebih dari itu. Cuma beliau tidak melakukan itu. Apa misalnya yang Artinya? membayangkan kalau misalnya Pak Prabowo itu bukan orang Loh, baik? dengan sistem presidensial, bertanya kepada semua pakar hukum tata negara. Dia kan sistem presidensial itu kewenangannya mutlak. Mau kau jadi ketua partai, mau kau tidak jadi ketua partai, besok kau bisa masuk penjara kok. Mau apa? Tapi beliau tidak lakukan itu. Ini hebatnya Pak Prabowo di situ gitu loh. Tidak bikin gaduh model membuat sandra kepada para ketua partai seperti periode sebelum beliau gitu loh. Jadi nggak ada ini ini nasihat saja, nasihat wajar dari orang tua kepada. Pertanyaannya kalau memang itu yang Bung maksudkan dari pesan orang tua ini adalah apakah Pak Prabowo selaku yang punya mandat mutlak itu tadi berani melakukan itu, melakukan reshuffle yang dimaksudkan oleh poin 6 ini? Kan udah dipidatokan di ulang tahun Fatayat NU. Bung, tanda-tanda reshuffle itu belum ada loh sampai Iya, yang tahu cuma beliau sama Allah Subhanahu Wa Taala lah. Gitu. Tapi bahwa dia kasih sinyal itu sudah ada. Oh iya. Di ulang tahun Fatayat NU dia bilang kalau masih mendablek juga, ya mau tak mau. Kepentingan rakyat dia tegakkan tadi lagi. Untuk kepentingan rakyat, jangankan cuma reshuffle kabinet, nyawanya pun dia siap korbanin untuk kepentingan rakyat dan penderitaan rakyat, kemiskinan rakyat. Itu dia siap melakukan apa saja demi mengatasi penderitaan rakyat dan kemiskinan rakyat. Apalagi cuma reshuffle kabinet, terlalu kecil untuk sistem politik presidensial seperti yang kita anut hari ini. Kecil, kecuali parlementer. Harus bicara dulu dengan partai koalisi. Karena kalau dukungan partai koalisi di parlemen goyang, maka otomatis Perdana Menteri bisa jatuh. Kita presidensial kok. Ya tapi kan betul, saya sepakat dengan Bung dan semua pun sepakat bahwa kita adalah republik dan melakukan sistem presidensial. Nah, di mana presidensial itu presiden ya memiliki kekuasaan yang mutlak. Tetapi Bung, kita juga merasakan bahwa kita kan presidensial rasa parlementer, Bung. Nah, itu cuma rasa saja. Itu cuma rasa saja. Prakteknya ada, Bung. Itu cuma rasa aja. Nah, itu. Loh, buktinya apa? Buktinya Pak Jokowi mau aja undang-undang bisa jadi kayak undang-undang IKN ini. Bisa kok. Ya kan Bung tadi sudah menjelaskan. Cuma Presiden Pak Prabowo tidak mau bergaya-gaya model Pak Jokowi itu dipraktekkan. Ini masalah gaya saja. Masing-masing dengan gaya sendiri-sendiri. Jadi Bung melihat kalau toh Presiden Prabowo melaksanakan poin 6 ini, ya kan, goncangan yang akan ditimbulkan tidak ada di parlemen. Saya jawab tidak ada. Nggak ada. Dijawab, artinya aku yakin tidak ada. Ini akan well managed. Tidak ada. Oke. Tidak ada. Mau berapa banyak sih yang ribut? Tidak ada. Dukungan kepada Presiden Prabowo hari ini dukungan tertinggi dalam sejarah reformasi. Dulu di 6 bulan pertama Pak Jokowi cuma dapat dukungan 40%. Pak Prabowo hari ini hasil survei dari Pak LSI, Pak Prabowo dapat dukungan 80% dalam 6 bulan pertama. Saya bilangnya 90%. Ya boleh dong tambah-tambah sedikit gitu. Oke. Kan bukan hasil survei, jadi Seru, bisa plus minus gitu lah. Pembahasan kita seru, walaupun kita sudah di ujung-ujung menit ini, Bu. Oke. Masuk kita sekarang ya ke poin ke-7. Oke. Ini agak gawat juga nih, Bung, ya kan? Gimana gawatnya nih? Jadi seolah-olah memang para purnawirawan ini ada unsur jealousnya Kapolri terlihat yang dari poin 7 ini, Bung. Ya. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, ya, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. Ya kan, di bawah Kemendagri. Dan ada, ini akadnya agak terpotong ini, ada juga ya dan mengembalikan Polri ke TNI. Nanti gimana itu, Bung? Kalau agak anti reformasi nih semangatnya. Kalau mengembalikan Polri ke TNI, saya kira tidak mungkin lah.
TNI sendiri juga tidak mau. Pasti dari komunikasi saya dan diskusi-diskusi saya dengan teman-teman di jajaran TNI baik pensiunan maupun masih aktif tidak maulah polisi di bawah TNI juga tidak mau. Berarti ini salah ketik. Tapi bahwa ada gagasan agar polisi di bawah kementerian itu wajar. Karena polisi, pertama saya jelaskan dulu. Polisi di bawah presiden ini di dunia ini cuma ada 3 negara. Salah satunya yang dari belakang Indonesia. Tapi yang sudah mendahului itu adalah Papua Nugini dan satu negara kecil sekali di Afrika. Di dunia ini tidak ada polisi di bawah kementerian. Nah, Indonesia mau disebut apa ini? Mau disebut standar Papua Nugini dan negara kecil di Afrika itu? Atau apa gitu lah. Nah ini. Nah kebetulan TNI secara politik dia di bawah Kementerian Pertahanan, maka mungkin bahasanya adil, tapi kita pakai bahasa equal. Supaya equal, maka polisi ditaruh di bawah salah satu kementerian. Supaya kita mengakhiri istilah parcok yang hari ini muncul di lembaga kepolisian. Kalau dengan polisi di bawah kementerian, maka kementerian itu boleh bicara politik. Sama seperti saya sudah menunggu Bung pasti akan menyampaikan hal seperti itu. Bukan, sama seperti TNI tidak bicara politik. Yang bicara politik adalah Kementerian Pertahanan. Nah, supaya besok itu aspirasi politik polisi sampaikannya melalui kementerian yang membawahi dia. Saya tidak setuju kalau itu Kementerian Dalam Negeri, karena Kementerian Dalam Negeri sudah overload mengurusi urusan otonomi pemerintahan daerah. Kemana? Kita bikin nomenklatur baru, namanya Kementerian Keamanan Nasional. Kebetulan polisi mengurusan Kamtibmas Keamanan Dalam Negeri, maka kita taruh dia sebagai Kementerian Keamanan Nasional. Jadi Kapolri tidak lagi langsung di bawah presiden. Ini di bawah kementerian ini. Sama dengan saudara tuanya yang namanya TNI. TNI urusan politik dan anggaran di bawah Kemenhan. Ini juga dalam rangka memisahkan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi pelaksanaan. Ini hari ini menumpuk nih. Perencanaan, anggaran dan pengawasan semua melekat di tangan satu tangan namanya Kapolri. Konflik interest dong. Bung tidak melihat ini sebagai ekspresi kecemburuan yang sudah lama yang dirasakan oleh TNI kepada Polri sejak Polri ada di bawah presiden. Padahal kan dulu ABRI, yang namanya ABRI itu kan TNI dan Polri, Bung. Hanya waktu ada Orde Baru ya kan. Hanya Purnawirawan dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu kalau bicara kecemburuan, karena suudon itu dosa. Sudon itu dosa. Ya minimal begini, kecemburuan anggaran, kecemburuan langsung di bawah presiden, ya kan? Bisa iya, bisa tidak. Kita sebagai wartawan dan orang lapangan sudah mendengar lah cerita-cerita itu. Bisa iya, bisa tidak. Tapi bahwa kita bicara tentang kesetaraan, maka perlu dipikirkan polisi ada di bawah sebuah kementerian. Tapi tadi namanya apa? Kementerian Keamanan Nasional. Iya. Kementerian Keamanan. Atau menambah nomenklatur lagi. Sekarang aja nama nomenklatur berapa banyak gitu loh. Nah, apa susahnya supaya ini juga antara tidak lagi di lapangan tidak ada lagi gesekan dan rivalitas antara polisi dan tentara. Dan besok itu pelan-pelan stigma parcok yang muncul di eranya Pak Sigit ini kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada polisi pelan-pelan kita eliminir. Padahal kan sekarang ini lagi dibahas RUU Polri, Bung. Belum. Supresnya belum datang dari presiden. Belum datang ya. Saya komunikasi dengan salah satu unsur. Tapi Bung sudah pernah baca draftnya? Draftnya saya sudah baca. Kira-kira semangat dari poin 7 ini ya pasti bertolak belakang dengan revisi RUU Polri. Iya. Iya kan? Begini Mas Budi. Polisi itu dilahirkan untuk menjaga Kamtibmas. Polisi tidak dilahirkan untuk mengurusi hal-hal yang di luar Kamtibmas. Ya. Polisi juga ada polisi zaman dulu ikut perang. Tapi kalau polisi kesininya sudah tidak lagi ikut perang. Karena perang itu termasuk tentara kekinian. Tentara era 90 ke sini sudah tidak lagi. Perang terakhir itu negara menyatakan perang itu di Timur-Timur. Tapi kalau Papua, Aceh, Ambon, Poso itu urusan keamanan, bukan perang. Itulah. Jadi kalau polisi turun mengatasi dan di backup oleh tentara, itu bukan perang. Supaya ini juga supaya jangan mispersepsi bahwa tentara sekarang itu tentara perang, itu sudah tidak ada perang lagi. Perang terakhir itu yang terlibat dalam perang di Timur-Timur. Karena negara menyatakan perang. Kalau kasus yang terjadi di Papua, di Aceh, dan di Ambon, di Poso, dan lain-lain, termasuk di Sampit,
itu urusan keamanan gitu lah. Tentara terlibat di situ dalam rangka membackup polisi dalam urusan mengatasi keamanan, bukan perang gitu loh. Jadi supaya ini juga jangan gagal paham. Nah, memang polisi dilahirkan untuk menjaga keamanan dalam negeri, sehingga apalagi hari ini ditambah dengan kenyataan rasio polisi berbanding rakyat itu masih jauh. Mantan Kapolri Pak Tarman, Jenderal Sutarman bilang rasio polisi itu 575 berbanding 1 rakyat. PBB bilang yang normal itu 400. Tapi ada riset lain bilang 425. Ada yang bilang 450. Itu semua kenyataan yang hari ini dengan jumlah prajurit polisi yang hari ini mungkin sekitar 400.000 atau itu masih jauh dari rasio kecukupan, sehingga polisi kita fokuskan saja untuk urus persoalan Kamtibmas. Apalagi kenyataan hari ini ada sekitar 50 sampai 100.000 anggota polisi bekerja di luar tupoksi. Apa saja itu? Narkoba. Polisi di narkoba itu ada di semua polsek, ada di semua polres, ada di semua polda, ada di Mabes Polri. Ini sudah menyita puluhan ribu anggota polisi yang di luar ngurus Kamtibmas. Polisi yang mengurusi korupsi namanya Pidsus di polisi. Di Mabes Polri ada lagi Eksus, Tipikor dan Eksus. Ini ada di Polsek, ada di Polres, ada di Polda, dan ada di Mabes Polri. Ini menyita puluhan ribu lagi anggota polisi lagi. Ditambah lagi dengan Densus. Jadi ini saja sudah menyita anggota polisi. Apalagi kalau ditambah lagi dengan mengurusi wilayah teritorial di luar negeri, mengurusi udara, mengurusi laut, wah tambah ruwet lagi. Udahlah, jangan kesana deh. Bukan untuk itu polisi dilahirkan. Polisi dilahirkan cuma untuk satu, menjaga Kamtibmas, ketertiban dan keamanan. Jadi Bung masyarakat setuju di bawah Kemendagri karena menambah beban pekerjaan. Beban pekerjaan di dalam negeri. Udah juga overload. Gitu. Kemudian begini, Bung. Apakah Kementerian Keamanan Nasional tadi, ya kan, itu adalah juga merangkap Kapolri atau terpisah? Oh tidak. Sama dengan Panglima TNI tidak merangkap Menteri Pertahanan. Di era Orba pernah ya. Di Orba itu kan. Di reformasi pertama. Nah, posisi Kapolri berarti nggak lagi selevel anggota kabinet dong? Kenapa? Dengan usulan Bung itu. Polisi tetap. Kepala polisinya, Kapolrinya tetap. Dia tetap anggota. Sama seperti Panglima TNI. Anggota kabinet. Sama seperti Panglima TNI. Tapi dalam dia di bawah kementerian. Urusan anggaran, urusan politik anggaran dia di bawah kementerian. Sama seperti posisi Panglima TNI sekarang. TNI dengan Panglima TNI juga tetap adalah anggota kabinet, dalam rapat kabinet ada. Begitu juga kalau tidak ada, pertama diwakili oleh Kasat. Ya. Yang kedua diwakili oleh Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut. Pertama diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Yang kedua diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Yang ketiga diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Udara. Kalau Panglima TNI tidak berhalangan ada di tempat. Gitu. Nah, Kapolri kalau tidak ada ya bisa diwakili oleh Wakapolri. Gitu. Gitu. Jadi sebetulnya tidak ada, sama. Cuma ketika bicara tentang politik anggaran, bicara politik ini. Ke kementeriannya. Ke kementerian yang membawahi polisi, bukan Kapolrinya. Oke, ini menarik. Ini baru sebuah diskusi yang menarik. Jadi Bung tidak setuju dengan usulan di bawah Kemendagri, tapi dibuat kementerian baru. Oke. Namanya kementerian. Yang tujuannya memang saya pikir masuk akal, yang seperti Bung jelaskan tadi. Terakhir nih Bung Gisman, last but not least. Sebenarnya saya malas membahas poin 8 nih. Tapi justru inilah yang bikin heboh. Iya kan? Publik ya kan lupa dengan bahasan poin 1 sampai 7 yang kita bahas, ternyata luar biasa ternyata kalau kita bahas. Nah, kita bahas poin 8 ini, Bu. Memakzulkan ya usulan para orang tua kita ini, ya kita pakai bahasa tata negara aja. Mengusulkan kepada presiden untuk memakzulkan wapres Gibran Rakabuming. Ini saya nggak perlu lagi jelaskan, nggak perlu lagi analisa. Pokoknya ini heboh, polarisasi terbentuk, macam-macam, ya kan? Menurut Bung, pasal 8 ini, poin 8 ini, ya kan? Dihilangkan saja, tidak wajar, terlalu mengada-ada, atau seperti apa? Balik lagi pada pengantar saya ini pertama, bahwa ini bentuk daripada keresahan dan keinginan negara ini berjalan baik-baik saja. Harus dilihat dari suka dan tidak suka. Yang pertama itu. Yang kedua, orang berpendapat itu
suka dan tidak suka, senang dan tidak senang. Boleh saja. Ketika kita menganut pilihan negara demokrasi, maka berpendapat itu menjadi barang yang halal. Boleh beda, boleh apa segala macam. Itu. Tapi latar belakang para sesepuh bangsa ini cuma satu. Kalau toh dia udah dalam kubur pun lihat, dari dalam kubur lihat bangsa ini, bagus-bagus, senang dia gitu. Itu. Tapi bahwa mekanismenya tidak gampang untuk memberhentikan seorang wakil presiden. Karena di sistem kita ini harus ada pelanggaran hukum gitulah. Cuma apa yang disampaikan oleh para sesepuh bangsa ini, saya menyebutnya bukan purnawirawan tapi sesepuh bangsa karena mereka pernah punya jasa untuk mempertahankan eksistensi bangsa ini gitulah. Balik lagi, lembaga Wapres ketika pertama kali dicanangkan di tahun 1787 di Philadelphian Convention Constitution, pembentukan konstitusi Amerika di Philadelphia 1787 itu menempatkan Wapres itu sebagai burung dalam sangkar emas. Tidak punya kewenangan apa-apa. 5 sukses tadi ya? Iya. Dia cuma punya tugas, bahkan eselon 2 di kementerian lebih punya kewenangan daripada Wapres. Dia punya tugas satu. Cuma satu saja, terdiri dari 5 poin. 1, sukseskan presiden. 2, sukseskan presiden. 3, sukseskan presiden. 4, sukseskan presiden. 5, sukseskan presiden. Sukseskan apa? Sukseskan pidato presiden. Sukseskan omong-omong presiden di wilayah publik. Sukseskan semua yang ditandatangani oleh presiden dalam bentuk Kepres dan Perpres. Tidak ada lain di seperti. Karena dia satu badan. Tidak ada bilang Wapres kiri, presiden kan. Tidak. Kita pernah mengalami itu di era Bung Karno dan Pak Hatta. Sampai Pak Hatta mundur. Tapi di era kekinian kita tidak lagi mengenal itu. Ibu mengatakan usulan ini nggak masuk akal. Tidak. Usulan wajar-wajar saja. Saya menduga. Tadi katanya ini satu paket, satu badan. Sementara para sesepuh, Bu menggunakan istilah sesepuh, oke. Iya. Oke. Nah, kalau kemudian usulan dari para sesepuh ini supaya Wapresnya dimakzulkan tanpa alasan-alasan yang dibenarkan, yang disyaratkan oleh konstitusi, berarti kan ini sebuah permintaan yang mengada-ada. Tidak. Saya menduga pemikiran saya itu, kalau lihat penjelasan lanjutan di situ, bahwa kalau presiden berhalangan tetap, Kalau berhalangan sakit tetap. sehingga tidak bisa melaksanakan tugas, Iya. atau karena meninggal dunia. Oh, Bung lebih melihat ke situ. Saya lebih melihat ke sana. Oke. Dalam penilaian para sesepuh bangsa ini, kapasitas Pak Gibran yang secara terbuka menyatakan tidak punya hobi membaca, hanya bacanya komik dan lain-lain. Sekarang juga dipersoalkan jasa SMA-nya dan kuliahnya. Ini terlalu berat untuk persoalan bangsa. Bahwa kemarin itu urusan taktis harus merangkul Pak Gibran atau keluarga Pak Jokowi yang lain untuk jadi ikut Pilpres, itu taktis Pak Prabowo. Bahwa hari ini para sesepuh bangsa ini itu cuma mengkhawatirkan. Kita berharap berdoa, satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau makin banyak yang dua mungkin dikabulkan, berikan Pak Prabowo sehat sampai dengan akhir masa jabatan. Sehingga kekhawatiran para sesepuh bangsa ini tidak terrealisasi. Catatan saya begini, Bu Gisman. Aturan itu kan termuat di dalam konstitusi, ya, khususnya tentang pasal tentang presiden. Jika berhalangan tetap, kan begitu? Ya. Nah, berhalangan tetap kan ada rinciannya, ya kan? Nah, tapi kalau ditafsirkan berhalangan tetap itu dengan membangun sebuah halusinasi, dengan berpikir seolah-olah kita ingin mendoakan presiden kita akan berhalangan tetap, entah karena sakit yang tidak bisa lagi beraktivitas atau meninggal dunia, berarti kita berpikiran buruk tentang begini. Nasib presiden kita. Nggak boleh juga pasal itu diartikan seperti itu, Bu. Yang sampaikan ini tentara. Mantan tentara yang masih punya sumpah prajurit. Dan tentara menduga Pak Presiden akan meninggal dalam waktu dekat. Bukan begitu. Tentara itu terbiasa berpikir plan A, plan B, plan C. Ini penyerangan ini gagal, bikin lakukan ini. Yang lain ini gagal, lakukan ini.
Selalu itu yang dipikirkan. Nah mereka berpikir kalau, tapi mereka semua dengan hari ini Pak Prabowo jadi presiden, senang mereka semua itu. Walaupun kemarin waktu Pilpres Pak Prabowo tidak mendukung Pak Prabowo, tapi dengan hari ini Pak Prabowo jadi presiden, senang semua mereka hari ini. Tapi bahwa kita tidak tahu. Kalau Bung tadi menjelaskan Pak Fa'rul Razi senang dengan terpilihnya Presiden Prabowo walaupun bukan dukungannya. Tidak mendukung. Tapi Bung kan juga sudah menjelaskan ke penonton kita bahwa presiden dan wakil presiden itu satu paket, satu badan. Oh iya. Gak boleh senangnya separuh dong. Iya, senang dalam sistem bernegara. Sistem bernegara kita bilang begitu bahwa dia adalah satu kesatuan sistem. Sehingga tugas Wapres itu tidak boleh mengerjakan lain kecuali menyukseskan semua yang diomongkan oleh presiden, semua yang dipidatokan oleh presiden di wilayah publik, dan semua yang ditandatangani oleh presiden dalam bentuk perpres dan kepres, dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk perpu, dalam bentuk peraturan pemerintah. Nah, itu cuma Wapres cuma ada punya wilayahnya itu. Nah, berarti kalau ke situ poinnya, ini bicara tentang kualifikasi, Bung. Ya kan? Nah, kualifikasi yang diatur oleh undang-undang yang berlaku saat ini, bukan yang akan diatur atau yang akan diusulkan. Terpilihnya atau dipasangkannya Gibran dengan Pak Prabowo, ya kan? Itu kan sudah memenuhi syarat undang-undang. Oh ya, memenuhi. Kalau memang ingin dirubah, ya kan masih ada memenuhi syarat undang-undang dalam perspektif sah pengusulannya. Ya. Bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi, Dewan Etik Konstitusi yang dipimpin oleh Jimli Asidiki menghukum paman Gibran, Anwar Usman, diberhentikan dari Ketua Mahkamah Konstitusi, itu bukti juga bahwa dalam proses ini ada masalah. Oke, kalau kembali ke sana, keputusan bersalahnya Ketua MK pada saat itu tidak membatalkan keputusan yang diambil. Tidak, bahwa proses menuju ke sana ini, ya apa istilahnya ya, kawin paksa apa gitu loh. Kira-kira begitulah. Jadi bahwa kita nggak usah masuk ini fakta yang tidak bisa di wilayah itu, karena kan itu kan sudah ketuk palu, ya kan. Nah, maksud saya begini, yang lebih fair menurut saya, kalau memang yang diusulkan atau kekhawatiran yang dilihat oleh para orang tua kita ini, ya kan, berarti kita bicara kualifikasi. Berarti kalau harus dibuat lagi atau kemudian dilakukan lagi judicial review bahwa untuk pemilu 2029 kualifikasi Wapres harus dirubah lagi, usulannya seperti apa? Harus yang benar-benar sudah mapan, matang secara umur, secara pengalaman dan seterusnya, ya kan begitu. Tidak lagi seperti syarat-syarat yang dimuat seperti sekarang ini. Kenapa kemudian usulnya dimakzulkan itu loh? Karena begini, ini kan pilihan rakyat. Dipilih secara langsung, yang memilih pun ya adalah one man one vote. Gak ada suara jenderal nilainya 10, suara tukang bakso nilainya 1, kan? Iya betul, sama kan? Dalam demokrasi iya. Tapi bahwa kekhawatiran para sesepuh ini cuma satu, mereka tetap yakin, saya percaya bahwa mereka tetap mendoakan Pak Prabowo sehat, doakan Pak Prabowo sehat sampai dengan 2009, bahkan mungkin 2009 ke 2034 juga gitu. Cuma saja kekhawatiran mereka itu menyangkut dengan kalau konstitusi juga bilang kok, kalau presiden berhalangan tetap maka automatically Wapres. Nah, profil Wapres Gibran itu ya diragukan untuk punya kemampuan memimpin negara begini besar dengan kompleksitas masalah begini besar. Itu aja. Bahwa usul ini diterima atau tidak diterima, kembalikan ke DPR. Cara Pak Prabowo mengutus Pak Wiranto untuk menjelaskan ini kepada publik, itu cara yang sangat elegan dan enak sekali. Bahwa tidak menyalahkan para sesepuh dia yang membentuk dia, sehingga hari ini bisa menjadi presiden, dari mulai taruna. Tapi bahwa dia serahkan itu pada mekanisme konstitusi dan mekanisme pembagian kekuasaan trias politika, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, itu juga sangat elegan. Ini sih Pak Prabowo ambil jalan tengah yang sangat bagus dengan mengutus Pak Wiranto untuk menjelaskan, biar dia sendiri tidak keluar ke wilayah publik dulu, sehingga tidak menjadi tanggapan kiri kanan. Nanti kalau sudah
gaduh betul baru dia keluar. Ini strategi Pak Prabowo yang sangat bagus lah gitu lah. Bagi saya memang orang pintar sih mau dibilang apa gitu lah. Orang pintar itu bikin sesuatu terukur gitu loh. Ya, jadi terkait dengan usulan yang ke-8 ini, ya kan, saya lebih setuju mengambil penjelasan Bung yang tadi. Saya ambil sepotong aja, Bung. Bung kan tadi mengatakan bahwa saya yakin para orang tua ini, para sesepuh ini pasti mendoakan Pak Prabowo sehat, selamat sampai selesai periode pertama ini. Bahkan 2029. Bahkan karena sudah diusulkan oleh Gerindra sampai 2029-2034. Oke, berarti ya saya aminkan itu. Amin. Amin. Artinya Allahumma amin. nggak perlu lagi ada usulan pemakzulan ini dan kekhawatiran lainnya. Oke, Bung, waktu kita sudah, kita udah over nih, Bung. Ya. Overnya panjang lagi. Udah hampir 1,5 jam. Terima kasih, Bung Kisman. Memang kita nggak bisa sama, tetapi saya pikir ini diskusi yang sangat menarik. Begini, Bud, sebelum tutup. Iya. Dalam bernegara itu, Iya. kita boleh saja punya pendapat yang sama untuk satu hal. Nah. Sehingga kita sama. Tapi kalau tuh ada perbedaan pendapat di antara kita, tetap dihargai sebagai satu dinamika. Artinya kita sepakat untuk tidak sependapat. Setuju. Jadi boleh sama. Iya, tapi ketika kita beda, itu juga kesepakatan untuk tidak Tapi yang sependapat. penting, Bung, di antara kita sepakat atau untuk tidak sependapat, yang penting kita sudah menjalankan misi kita apa? Memberikan perspektif kepada masyarakat, kepada publik. Tentu juga publik akan bervariasi. Mungkin pendapatnya lebih dari kita berdua barangkali. Boleh. Ya, Tapi dalam memahami para sesepuh bangsa, saya sebelum ditutup, saya harus bilang bahwa saya Budi ini penikmat daripada perjuangan para sesepuh bangsa. Kita tidak pernah keringat untuk berjasa untuk bangsa ini. Kecuali kita cuma menikmati apa yang telah diperjuangkan mereka. Sehingga cara menyikapi mereka juga harus pakai cara-cara yang elegan. Sebagai bangsa yang menghormati tata krama, menghormati senioritas, menghormati semua nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat kita. Iya. Terima kasih Mas Bud. Terima kasih sahabat saya Bung Kisman Latumakulika, ya kan. Penonton Ruang Konsensus seru sekali ya, kita sudah membedah ya dengan waktu yang sangat terbatas, 1,5 jam, sebenarnya terbatas sekali. Kita harus padatkan. Sebenarnya membahas 8 ini bisa lebih dari 3 jam sebenarnya. Nah, tetapi kita sudah melihat ketika ini kita ulas secara baik, secara objektif, kami berdua aja berbeda pendapat. Tetapi inilah bagian dari demokrasi yang sedang kita nikmati saat ini. Dan karena itu kepada para masyarakat di luar, kita berharap jangan telan mentah-mentah, jangan hanya lihat satu poin saja. Coba kita lihat di baliknya ada tujuan yang baik seperti apa. Bahwa kemudian ada yang menggoreng ini untuk kepentingan politik praktis, ya tugas kita sama-sama untuk memfilter itu untuk kita redam. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.